5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Tentunya selalu sehat ya. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu memahami cara merawat tanaman yang baik. Yang kedua, mampu memahami simbol Pancasila. Yang ketiga, mampu memahami penjumlahan. Cara merawat tanaman. Tanaman merupakan makhluk hidup. Kita harus merawat tanaman dengan baik. Cara merawat tanaman adalah tanda kita cinta terhadap lingkungan supaya tanaman kita selalu segar dan indah. Cara merawat tanaman dengan melakukan teknik penyiraman air yang tepat, memberikan sinar matahari secara merata, potong tanaman yang kering atau mati. Yang pertama, kita harus melakukan teknik penyiraman air yang tepat. Penyiraman air yang terlalu sedikit biasanya akan menyebabkan tanaman menjadi kekeringan dan mati. Sebaliknya, cara merawat tanaman dengan menyiram air terlalu banyak malah akan menimbulkan pembusukan pada akar. Siramlah tanaman di pagi atau malam hari. Siram tanaman secara merata, siram tanaman secukupnya, hindari genangan air pada tanaman. Cara merawat tanaman yang kedua setelah memberikan air adalah dengan memberi tanaman pada sinar matahari. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Bahkan tanaman indoor atau di dalam ruangan juga butuh sinar matahari secara langsung sesekali. Akan tetapi sama dengan manusia, sinar matahari yang berlebihan akan menyebabkan tanaman menjadi layu, kering, bahkan mati. Yang ketiga, potong tanaman yang kering atau mati. Apabila tanamanmu ada bagian yang sudah terlanjur terserang penyakit atau kering dan mati, kamu harus segera memotong bagian tanaman yang sudah kering dan mati tersebut. Tujuannya agar penyakitnya tidak menyebar ke bagian yang lain yang masih hidup, karena penyakit pada tanaman dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, rutinlah untuk melakukan pengecekan terhadap tanamanmu. Baik, simbol Pancasila. Dari penjelasan sebelumnya bahwa simbol Pancasila yang pertama adalah bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Menanam dan merawat tanaman adalah wujud mencintai lingkungan. Semua itu sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus merawat tanaman sebagai wujud syukur mencintai lingkungan. Selain itu, pengamalan sila ke-1, kita harus beribadah sesuai agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, dan menghargai orang lain. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silahkan kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Untuk penugasan, kalian bisa lihat di e-classroom. Jangan lupa kalian kerjakan. Tetap semangat, rajin belajar, selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, sekarang kita lanjut ke pembelajaran penjumlahan susun ke bawah. Itu dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ada yang tahu apa arti penjumlahan?
Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Bagaimana cara penjumlahan suatu bilangan? Yaitu dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Contohnya, peternakan ayam kakewayan menghasilkan 1333 telur pada minggu pertama dan menghasilkan 1254 pada minggu kedua. Berapakah jumlah telur yang dihasilkan pada minggu pertama dan minggu kedua? Pertanyaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan. Dapatkah kalian menyelesaikan soal penjumlahan tersebut? Penjumlahan dapat dikerjakan dengan dua cara loh, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Berikut soalnya, dan kita akan mengerjakan terlebih dahulu cara bersusun panjang. 1333 ini kita jabarkan menjadi ribuan 1000, ratusannya 300, puluhannya 30, dan satuannya 3. 1254 ribuannya 1000, ratusannya 200, puluhannya 50, dan satuannya 4. Mari kita jumlahkan ya. Setiap penjumlahan kita hitung mulai dari yang satuan. 3 ditambah 4 itu 7. 30 ditambah 50 berarti jadi 80. 300 ditambah 200 berarti jadi 500. 1000 ditambah 1000 jadi 2000. Nah, ini hasilnya. Kita jumlahkan lagi ya. 2000 tambah 500 tambah 80 tambah 7. Nah, hasilnya itu ribuan ya. Kita ambil saja dari angka yang terdepan, yaitu karena ribuan itu ada 4 angka ya. Jadi 2000 berarti 2, 500-nya berarti 5, 80-nya berarti 8, 7-nya 7. Menjadi 2587. Nah, seperti itu ya. Jadi, 1333 ditambah 1254 adalah 2587. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, kita tentukan dulu mana satuannya, mana puluhannya, mana ratusannya, mana ribuannya. Satuan dari soal tersebut berarti yang di belakang ya, satuan itu 3 dan 4. Berarti jadi 7, puluhannya berarti 3 dan 5 sama dengan 8, ratusannya 3 dan 2 sama dengan 5, ribuannya 1 dengan 1 sama dengan 2. Jika dilihat dari tabel ini, kita bisa mengurutkan hasilnya ya. Berarti kita lihat di sini ribuannya 2. Ratusannya 5, puluhannya 8, satuannya 7. Jadi hasilnya itu 2587. Kita buktikan dengan cara bersusun pendek.
1333 ditambah 1254. Ingat ya, setiap penjumlahan kita hitung dari belakang. 3 ditambah 4, 7. 3 ditambah 5, 8. 3 ditambah 2, 5. 1 ditambah 1, 2. Hasilnya jadi 2587. Ingat ya anak-anak, setiap penjumlahan itu kalian harus menjumlahkannya dari yang belakang, yaitu dari satuan. Nah, jadi 1333 ditambah 1254 sama dengan 2587. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, silahkan kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Untuk penugasan, kalian bisa lihat di e-classroom. Jangan lupa kalian kerjakan. Tetap semangat, rajin belajar, selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.